Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita ketemu jumpa lagi dengan saya dalam keadaan sehat dan semua oleh karena kasih karunia dari Tuhan. Pembacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Saat itu di kota Yerusalem menjadi sangat heboh karena murid-murid yang berkumpul di loteng atas, mereka itu mendapatkan pengurapan, pencurahan dari Roh Kudus. Dan saat itu adalah Hari Raya Paskah, masih menyambut Hari Raya Paskah. Sehingga dari berbagai daerah, dari berbagai tempat mereka berkumpul. Orang-orang yang ada di Yerusalem sedang membicarakan murid-murid Yesus yang ada di loteng atas. Karena mereka setelah menerima pengurapan dari Allah Roh Kudus, murid-murid ini bernubuat, murid-murid ini berbahasa roh, bahasa yang mereka kenal, bahasa yang mereka tahu bahwa itu adalah bahasa mereka. Mereka menjadi heran karena mereka yang berbicara itu adalah bukan orang-orang dari daerah bahasa yang mereka bicarakan. Nah, kehebohan inilah sehingga banyak orang berkumpul di sekitar loteng atas. Dan murid-murid itu banyak sekali yang bernubuat. Dan salah satu Petrus berkata bahwa bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kenapa Petrus ujung-ujungnya supaya mereka ini menerima karunia Roh Kudus? Karena karunia Roh Kudus inilah yang membuat mereka itu berani untuk memberitakan Injil. Padahal pada saat itu suasana masih mencekam dan mereka membicarakan tentang penyaliban Tuhan Yesus. Tetapi murid-murid saat itu tidak ada satupun mereka yang merasa ketakutan. Tetapi mereka berani memberitakan yang namanya Yesus. Kenapa? Karena ada satu karunia Roh Kudus yang membuat mereka itu antusias untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan berita keselamatan. Karunia Roh Kudus tidak berhenti pada zaman Kisah Para Rasul, tapi karunia Roh Kudus masih ada sampai hari ini. Dan kalau kita berani memberitakan nama Yesus, berarti karunia Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Mari kita bukan sekedar menjadi orang Kristen, dan kita bukan sekedar memenuhi bangku gereja, tapi dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita dengan berani harus memberitakan nama Yesus. Sebab tidak ada jalan keluar lain supaya setiap orang itu diselamatkan, kecuali orang itu menerima dan menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan agen keselamatan itu adalah kita untuk memberitakan nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya percaya kita tetap sehat, tetap kuat, dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.